Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Dan yang kedua, tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja melalui kesempatan kali ini, itu tugas video yang dimana tugasnya adalah menjawab pertanyaan dari dosen ilmu Al-Quran. Langsung saja kita masuk di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu adalah, jelaskan apa maksud ayat Al-Muhkam dan ayat Mutasyabih di dalam Al-Quran. Jadi ayat Al-Muhkam itu adalah ayat yang dimana tidak memerlukan lagi penafsiran. Mengapa? Karena makna dari ayat tersebut itu sudah jelas, tidak samar, dan juga bisa mudah dipahami. Artinya apa? Bahwa ayat tersebut itu sudah tidak membutuhkan lagi penafsiran, karena makna dari ayat tersebut itu sudah jelas. Dan sedangkan ayat Al-Mutasyabih yaitu ayat yang masih memerlukan penafsiran. Kenapa? Karena maknanya atau artinya yang kurang jelas atau samar, sehingga ayat tersebut itu memerlukan lagi penafsiran agar yang membacanya itu tidak salah paham. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa hikmah adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Salah satu hikmah mengapa di dalam Al-Quran itu ada nasikh dan mansukh, yaitu adalah sebagai bentuk rahmat Allah kepada umatnya agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Salah satu mengapa ada di dalam Al-Quran itu yang namanya nasikh dan mansukh. Dan juga hikmah mengapa ada nasikh dan mansukh dalam Al-Quran itu menguji ketaatan umat dalam menerima wahyu yang terus berkembang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah dalam Al-Quran yang namanya nasikh. Dan kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa alasan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran. Alasan Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah di dalam Al-Quran, salah satunya alasannya itu untuk mempertegas kebenaran sesuatu perkara penting, dan juga menarik perhatian manusia agar lebih memperhatikan pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran perumpamaan atau kisah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan konsep-konsep agama secara jelas dan menarik, dan juga menyentuh hati manusia melalui cara yang logis dan emosional. Itu salah satu alasan mengapa
di dalam Al-Quran itu ada yang namanya amsal. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu tujuan, jelaskan apa maksud dan tujuan Allah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran. Nah, jadi salah satu alasan mengapa Allah ceritakan kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran yaitu supaya memberikan pelajaran dan peringatan kepada umat Islam agar tidak mengikuti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat yang terdahulu, dan juga memotivasi untuk berbuat kebaikan dan tetap istiqomah dalam keimanan. Itu salah satu mengapa Allah ceritakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Saya kira begitu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.